Nah ini dia, ya misalnya seperti begini ada stek, itu yang saya katakan tadi ya. Nah ini disiapkan, ini dia marking dinding, karena Bapak Ibu akan lebih banyak mengerjakan bukan rumah tinggal. Rumah tinggal sekarang sudah diplot menjadi dari baja ringan. Tapi itu pun bahagian keahlian Bapak. Ya, kita lanjut. Nah ini dia rapi, ada material alat, adukan betonnya, pasangan bata ringan, ada bata ringan. Tentu teknik melester bata ringan berbeda dengan batu bata. Tapi batu bata yang bagus sudah bisa dilaksanakan aciannya itu tanpa plester, karena batu batanya bagus, kualitasnya bagus. Ya, teknologi itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Oke, ini dia cara masang steger, rapi dia. Saya yakin Bapak Ibu nggak pernah melihat begini. Kalau saya lihat di Korea. Korea sangat bagus. Rapi banget. Kalau hujan, belum berhenti hujan, air tidak lagi ngembeng. Coba di kita, saya dari rumah sampai ke sini, najubillah. Tapi itu tugas kita Bapak Ibu. Suatu saat, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang, ada di antara kita jadi anggota dewan, ingatlah pesan saya. Berpihaklah ke masyarakat. Ya. Karena ini baru-baru ini ada di TikTok, dia katanya OB jadi pengusaha. Dari bekas OB. Jadi Bapak Ibu pun tidak tertutup kemungkinan untuk jadi orang sukses. Tapi kalau udah sukses, jangan nikah lagi. Karena kalau 1 cukup, 2 kurang terus, akhirnya jagonya meleot. Canda ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia. Kemudian membuat, ini namanya pilar pasangan. Ini ya, pilar-pilarnya. Ada macam-macam, banyak ya. Nah ini dia, seperti kalau di Bali, ya, banyak ada daerah-daerah yang punya kekhususan, mungkin Palembang ya. Teman-teman di Palembang. Nah ini dia prosesnya. Kemudian untuk membuat pasangan bata lengkung. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah menggunakan atau memasang bata lengkung? Pasangan dinding lengkung. Beda, kong leong itu lebih untuk menggantikan posisi balok ya. Kong leong ya. Dia dibikin, itu namanya pasangan rolak. Ya rolak itu. Nah ini dia. Ini penopangnya, usuknya, yang akhirnya nanti ini akan dilepas. Ini akan dilepas. Memang di sini peran engineer perlu supaya tidak roboh. Ya, untuk terowongan juga ini dipakai. Nah inilah ciri tukang kita ya. Sederhana banget APD-nya. Saya mohon para penyedia jasa, berikanlah APD yang layak. Tapi rekan-rekan tukang jangan pakai APD di kamar mandi. Helm dibikin jadi gayung. Sepatu bot dipotong untuk gayung. Jangan, dosa. Ya, jangan ya. Jangan gunakan itu. Kalau nggak ada, minta dari purchase-nya, Pak, gayungnya nggak ada. Karena kalau saya mengawasi proyek, pertama saya selalu pasti ke toilet. Pasti. Kalau orang yang mengenal saya, Edison, hati-hati toiletnya. Orang yang nggak paham, apa sih di toilet? Tiba-tiba saya akan ke toilet. Kalau saya lihat rompi sering di toilet itu nutupin bak air itu yang bocor, ditaruh itu. Sedih loh. APDI itu untuk mencapai apa? Zero accident. Jadi kalau Bapak Ibu datangnya ke proyek lengkap, jarinya 10, jari tangan maksudnya, jari kaki 10, ada 20, jangan pulang-pulang jadi 19. Ditinggalkan 1 jari buat sedekah, jangan. Hargailah tubuh Bapak Ibu yang Tuhan beri. Ya. Nah ini dia bata lengkung, kemudian rolak, ini tadi ya yang rolak. Dia bisa menjadi memang lengkung. Tukang-tukang yang dulu itu pintar ya. Dia memahami tanpa knowledge, tapi skillnya ada. Saya pernah di suatu proyek, sayangnya nggak ada ini ya, panitia yang coret-coret. Saya senang nyoret-nyoret, nggak ada ya. Itu mau masang tangga.
Ya, saya bikin pondasi di bawah. Dia bilang nggak perlu Pak, kan sudah ada tarikan dari atas. Lo taunya dari mana? Dulu Pak saya kerja di Waskita Karya. Katanya nggak perlu itu. Saya pelajarin. Kalau saya orang penasaran, tidak mau saya beradu kangkung genjer, berdebat kurir. Nggak saya lakukan perhitungan. Ternyata efektif. Ibaratnya kalau kayu kita sandarkan, itu fungsi tangga, disandarin jatuh nggak? Posisi berapa derajat? Karena ini dengkul pun uptrade itu ngaruh. Kalau tangga yang terlalu tinggi, ini dengkul ngeot-ngeot. Itu semua ada. Ada knowledge-nya ada. Mungkin anak-anak Bapak yang Bapak sekolahkan ngambil teknik, itu tugas mereka, membuat tangga ratu. Di bawahnya ada dindingnya, Bapak Ibu yang ke situ. Ya, oke. Kemudian membuat pasangan bata, ini ya. Ini dia. Dekoratif ini ya. Ini kalau lihat bata ternyata bahkan di tempat tidur pun bata ada. Mana ya? Tempat tidur. Nih, tempat tidur nih, batu bata nih. Tapi kalau batu bata yang banyak rayapnya, yang dibikin yang produksi bata, entah tanah apapun itu dibikinnya, jangan. Apek. Ada kualitas bata, harusnya Bapak Ibu tukang harus tahu bagaimana cara ngetes bata yang baik. Nanti asesor pasti akan tanya itu. Kalau bunyinya pak, bagus enggak itu? Tapi kalau ngeliting, itu pasti bagus. Salah satu ya, soalnya akalnya asesor itu banyak. Yang walau saya pun asesor. Ya, oke, ini dia. Baru kemudian masuk ke pekerjaan, plesteran. Ini dia teorinya. Tidak mungkin saya sampaikan karena dibatasi waktu. Kita lihat, ini. Coba dari gambar ini, ada yang nggak standar? Standar K3 masuk nggak di sini? Ada yang berani jawab? Tolong nanti dicatat panitia kasih hadiah. Ada nggak? Nggak ada. Hanya paling beliau Bapak ini. Ada rompinya, ada helmnya, apanya nggak ada? Sarung tangan. Nah sengaja saya skip. Ini ada sebenarnya botnya. Saya crop kemarin. Nah ini bersih. Nah, inilah plesteran. Ini udah diaci. Setelah diaci kelihatan nanti ketika dicat. Kalau dia retak-retak apa penyebabnya? Nanti akan ditanya asesor. Ya, kalau mau jawabannya waktu sebelum ujian tanya saya, biar tamu saya banyak, biar saya jawab. Kalau di sini saya jawab nanti nggak ada yang jumpain saya. Itu bercanda ya. Bagaimana teman-teman kita yang di Palembang ya? Oke, ini dia. Ini lihatin ini. Inilah ciri-ciri kalau di kampung kita. Apa salahnya kalau ini bersih? Tapi kalau saya punya proyek kalau begini, mandornya akan saya panggil. Pertanyaan Bapak Ibu. Apa perbedaan mandor dengan tukang? Apakah mandor itu wajib tukang? Sejatinya menurut SKKNI, mandor itu sejatinya bekas tukang. Bagaimana seorang mandor yang bukan tukang, yang pekerjaannya sebenarnya pengepul tukang, mendapatkan hasil yang baik? Itulah yang sering, mengkebiri honor Bapak Ibu. Makanya untuk kerja coba cek dong. Siapa sih mandornya Edison? Ini tukang kibus ini. Jangan mau. Idealnya mandor itu adalah tukang. Pertanyaan, tukang itu sudah mandor belum? Belum. Apa sebenarnya kerjaan mandor? Manage. Dilihat, lah ini tukang saya. Harusnya sudah dapat dia 15 meter. Dia akan pecat. Karena apa? Urusannya ini pulus. Itu. Berapa menit lagi Bapak Ibu? Jam 11 ya? Oke, masih banyak ngalur ngidulnya. Oke, kita lihat. Nah ini pemasangan patok ya. Ini kalau kita perhatikan ini ilmu ngomong-ngomongnya. Nah kita lihat secara gambar mungkin Bapak Ibu lebih cepat. Ini dia ya. Macam-macam untuk plester itu ada yang pakai tabok ya. Kalau di tempat saya di Sumatera itu beda. Langsung dia
Itu kelihatan karenanya tenaganya mungkin kuat ya. Kalau orang kita di sini kan popok, popok, tapok, tapok ya. Baru terus karena sudah ada kepalaannya. Jadi beda daerah, beda teknologi atau cara pasangnya. Yang pasti sekarang sudah ada alat yang digital untuk ngetes kelurusannya. Karena kalau di Korea enggak ada dinding itu yang meleot-meleot. Enggak ada, rapi. Coba di tempat kita, di daerah-daerah proyek-proyek pemerintah itu, hanya di Indonesia gedungnya yang bisa goyang inul. Goyang-goyang dindingnya gitu loh. Siapa itu? Tukang. Tukang katanya pahlawan konstruksi. No. Ya Pak, karena honornya atau hariannya nggak cocok. Urusannya bukan itu. Nama kita udah tercoreng di situ. Kan Bapak Ibu perlu iklan juga. Izin Bapak, namanya siapa Pak? Mas Sudrajat, ya. Dia orang semua tahu. Akhirnya karena bagus pekerjaannya, etikanya ada, Mas Sudrajat nggak pernah nyari kerjaan. Belum habis di sana, Mas. Kapan habis? Mau nggak begitu? Nah, kita sekarang kan cari sertifikasinya. Kalau skillnya sudah dapat, sertifikasinya dapat, udah mantap dah. Dapur akan ngebul terus. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini cara-caranya ini. Ini semestinya justru saya yang belajar dari Bapak Ibu. Yang sudah setiap hari caranya. Karena itu katanya ada adonan yang empuk. Kalau dia pasir mundu ya. Atau pasir kuarsa atau pasir apalah. Tapi memang ketika pasir yang lebih banyak mengandung lumpur kita pakai, itulah nanti ciri-ciri pasangan itu akan retak. Jadi caranya, salah satu nanti kalau ditanya asesor, bagaimana Bapak mengetahui pasir itu baik? Secara kasat mata pegang pasirnya Pak, kalau dikepal, lepas, pasti ada bentuk-bentuk apa? Bintik-bintik pasir, itu pasti bagus pasirnya. Itu aja bilang nanti ke asesornya, dijamin 2000% lulus. Bukan lulus namanya, apa? Kompeten. Ya, kita lanjut. Nah, ini melaksanakan pencampuran adukan. Nah, ini dia. Nah, kita kadang tempat adukan kita najubillah ya. Mulai dari sini bisa segudung itu. Kalau Bapak Ibu yang punya proyek terima enggak? Udah berapa sak semen itu? Kerjaan kita udah mau serah terima, bisa 2-3 hari mecahin itu. Makanya jangan lakukan begitu. Bersih aja. Jujur doakan, kalau saya dapat triliunan rupiah pertama, tukang-tukang akan saya suruh studi banding ke Korea. Lihat kerja di sana, bagus. Takut melakukan kesalahan. Ya, takut banget mereka melakukan kesalahan. Selalu rule. Saya pas lewat ada yang nginjak garis kuning ya. Langsung itu push up. Saya tanya, "Sir, what are you doing?" Dikasih tahu begini bro. Coba di kita mah, nggak ada aturan. Kalau bisa di Indonesia itu kepala itu jadi kaki. Harusnya enggak, ya. Nah, sertifikasi kompetensi ini nanti akan meluruskan itu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini dia, coba ini. Asal begini. Nah, ini yang sistemnya pakai raskam. Ini langsung ini acian ini. Karena batanya diasumsikan bagus. Nah, ini untuk plesteran. Nah, ini dia teknik-tekniknya, ya. Mulai dari ada yang memang batu bata, itu tukang harus persis tahu. Ada yang batu bata memang wajib direndam. Tapi mau bagaimana kalau batu batanya belum dipegang aja, klepok jatuh. Kalau begitu saat di situlah Bapak Ibu harusnya debo. Jangan mau kerjain. Gimana sih Pak? Nama saya nanti saya tukang di sini rusak nama saya. Iya Pak, nanti kan udah diplester kan nggak kelihatan. Iya, sementara nggak dilihat. Nanti ketika Bapak serah terima, kenapa selalu retak? Itu penyebabnya. Selain material dari plesteran, material batu bata itu pun pengaruh terhadap hasil akhir. Ya, oke. Nah, ini memasang profil. Nah, ini profil-profilnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini bisa nanti Bapak pelajari. Nama-namanya.
Ini seperti ini kupingan ya. Kalau tempat Bapak kupingan akusen itu apa namanya? Yang lebih sekitar 5 atau 7 cm. Locis ya, locis. Di suatu daerah untuk masang kusen aluminium itu dicor. Memang saya bingung gitu loh. Kalau ke daerah itu setiap kusen aluminium saya ketok begini pasti penuh. Nah, pas saya dapat proyek di sana apa nama itu, dan saya dapat pekerjaan bikin gedung sekolah SMP, saya perhatikan, wah, itu tidak ada di anggaran loh. Itu dicor. Saya paksa, jangan. Wah, semua satu lantai itu dikomplain PPK, bongkar semuanya. Itu satu daerah itu, saya nggak bisa sebut namanya ya. Karena ya alhamdulillah di daerah-daerah sudah banyak buah karya saya. Bikin pelabuhan, gedung, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, jalan tol. Ini dia, ada aturannya, mungkin Bapak Ibu tidak menggambar, tapi belajar bisa. Belajar itu tidak melihat setinggi apa knowledge-nya. Sebatas dia bisa membaca gambar perlu. Tukang kalau tidak bisa membaca gambar, gimana ceritanya dia nukangin? Di suatu daerah juga, saya nggak tahu tukangnya yang memang yang pernah nggak dengar namanya Rocky Gerung. Ada bahasa istilah dungu katanya ya. Itu apa bedanya tulangan polos dengan tulangan ulir? Notasinya kan, kalau tulangan polos pasti bentuk 0 dicoret. Ya, kalau dia ulir pasti tulisannya D. Nah, di sana dibikin D. Datang pembelian, dibelinya semua polos. Dikerjakanlah itu. Semua dibongkar. Akhirnya, kan saya di sana leadernya. Akhirnya saya lakukan riset, perhitungan. Saya panggil tim bahwa dilakukanlah upgrade atau peningkatan. Misalnya ini kolomnya, itu dikasih lagi tulangan tambahan, dicor. Dites, kekuatannya bisa dapat. Kalau sudah ada 170 tiang, dibongkar gimana? Akhirnya owner bisa menemukan. Dan waktu pemeriksaan saya dipanggil, saya presentasi, alhamdulillah sampai sekarang, kemarin ada gempa, alhamdulillah tambalan itu juga tidak mengalami gangguan. Ya, oke. Ini melaksanakan pekerjaan finishing. Nah, tanpa kita sadari sudah berapa menit Bapak Ibu Panitia, kita sudah slide 44. Ya. Nah, ini dia. Ini batu bata, ini plesteran, ini acian, ini pelamir, ini ada lagi istilah pelamir baru dicat. Teknologinya itu banyak, tapi di sini kan lebih ke semennya. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke yel-yel ya. Yel-yel. Kalau tadi yel-yel jago bangunan ya tadi ya? Ya, jago bangunan. Kalau saya ini, karena kita mau masuk ke K3. Izin Bapak Ibu Panitia untuk yang di daerah Bengkulu, Palembang, Bogor, Malang, dan Kendari ya? Kendari. Halo? Bapak Ibu yang di Bengkulu, dengarkah? Halo? Bisa sapa? Bengkulu. Oke. Ini mana Bengkulu? Oh, bawah ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian Palembang. Oh ya, Palembang tempatnya teduh. Kalau Bengkulu nyala dia merah. Itu slogan dari K3. Kemudian Sentul Bogor ya di sini. Kemudian Malang. Malang masih di situ Bapak pimpinan dari PU. Kemudian terakhir Kendari. Sama, Bengkulu sama Kendari merah menyala. Bapak Ibu bisa lihat monitor ya, di sana ada tulisan. Nanti kalau saya katakan, ayo Bengkulu, Palembang, Sentul, ataupun Bogor, Malang, Kendari, langsung dijawab, yo, ayo. Berarti 4 kali ya, yo, ayo. Nah, ketika saya bilang tingkatkan kepatuhan, dijawab tingkatkan kepatuhan.
Kemudian ketika saya sebut lagi, tingkatkan kepedulian, cegah kecelakaan. Ketika saya katakan cegah kecelakaan, tingkatkan keselamatan. Nah, baru nanti, ayo Bengkulu, Palembang, Sentul, Malang, Kendari, jawabnya yes. Bisa nggak kita coba ya? Izin Bapak Ibu layarnya supaya bisa dibaca. Di samping. Oh ya, ini ya. Jadi kalau nanti saya sampaikan, saya sabut, ayo warga K3 Bengkulu, Palembang, Sentul, Bogor, dan Malang, langsung jawab. Oke, tingkatkan kepatuhan. Tingkatkan kepedulian. Cegah kecelakaan. Cegah kecelakaan. Tingkatkan keselamatan. Ayo warga K3 Bengkulu, Palembang, Sentul, Bogor, Malang. Oke. Oh, kurang di sini apa namanya? Kendari. Maaf ya warga Kendari, tapi ada sedikit yang membuat kita terhibur ya. Dari 5 kota, 5-nya. Ada 1 kota pekerjaannya sedih terus. Halo, sahabat saya Malang. Sahabat saya Malang. Jangan malang ya. Harus semangat. Ayo kita mulai yel-yel. Ya, siap ya? Izin balik lagi ya. Oke, siap ya Bapak Ibu yang di Bengkulu, Palembang, Bogor, Malang, Kendari. Ayo ya kita sebutkan ya. Ayo warga K3 Bengkulu, Palembang, Bogor, Malang, dan Kendari. Ayo. Tingkatkan kepatuhan. Tingkatkan kepedulian. Cegah kecelakaan. Cegah kecelakaan. Tingkatkan keselamatan. Ayo warga K3 Bengkulu, Palembang, Bogor, dan Malang serta Kendari.